You're listening to Rhema Radio. Proclaim the good news to everyone. 88.6 FM. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang itu punya satuan pesawat atau pilot tempur, pasukan angkatan udaranya, yang diberi nama kamikaze. Anda tahu kamikaze? Itu pesawatnya dibuat nggak terlalu gede, ringan, tapi dimasuki dibebani bom yang berat sekali. Dan kamikaze ini memang suatu skuadron yang tujuannya bunuh diri. Karena Jepang menghadapi akan kapal induk Amerika yang gede-gede dengan puluhan pesawat terbang. Mereka sadar kalau ini nggak ditenggelamkan, kita kalah. Nah, menenggelamkan kapal induk berat, saudara. Jadi mereka ngerti akhirnya, zaman itu kapal induk itu punya cerobong asap yang gede sekali. Dan mereka berkata begini, kalau kita bisa masukkan bom pada cerobong itu pasti hancur kapal induknya. Tapi siapa yang bisa tepat masukkan bom ke situ? Kecuali bomnya dipandu. Nah, zaman dulu mereka belum punya komputer untuk memandu akan bom seperti sekarang. Jadi harus dibentuk pasukan berani mati. Namanya kamikaze. Terbang yang diincar cerobong asap dari kapal induk. Begitu ketemu, masukin. Meledak dengan bomnya. Boom, tenggelam nih kapal. Ribuan mati. Dan mereka berhasil, saudara. Cukup banyak kapal induk Amerika tenggelam gara-gara kamikaze. Kalau Anda ketemu pilot kamikaze dan berkata begini, saya sudah 50 kali ikut penerbangan kamikaze. Saya beritahu bohong, saudara. Dia bukan pilot kamikaze. Sebab pilot kamikaze terbang cuma sekali dan tidak pernah kembali. Kalau terbang bisa pulang, jalan-jalan namanya, saudara. Cuman tertarik, semua nyemplung, oh sudah pada mati, pulang. Tidak pernah dia cemplungkan dirinya. Dia cuma nonton dari jauh, dia lapor komandan, sudah tenggelam 3. Kamu kok pulang? Supaya bisa laporan, katanya gitu. Dan dia bangga 50 kali terbang kamikaze. Itu bohong, saudara. Cuman kelompok heboh yang tertarik. Not willing to pay the price. Tidak sedia bayar harganya. Jordan memisahkan keduanya. Saya berdoa Allah akan mendidik kita jadi orang yang berani bayar harganya. Saya beri contoh yang kedua. Kalau Anda ke mall atau Anda ke butik manapun, Anda lihat dari jauh akan jas yang bagus dengan kancing yang mahal, yang ribuan dolar, dengan berlian di sini. Wah, Anda berkata, ini dia. Nanti kalau RT-ku sunatan, aku bisa pakai ini. Wah, ini Anda berkata, ini penting buat saya ini, jas ini. Barang menarik membuat orang datang kan, saudara? Karena itu menarik sekali. Anda ingat Pak RT akan sunatan anaknya. Wah, dia bilang, aduh ini yang luar biasa. Begitu Anda lihat barangnya, Anda tertarik. Hal kedua yang engkau lakukan apa? Lihat apanya? Harganya. Betul kan? Dia langsung beli. Gaya. Ya duitnya kalau cukup. Nah, orang Indonesia itu sopan. Kalau lihat barang bagus, lihat harga, tidak langsung, mana toh harganya? Harganya piro? Enggak, saudara. Dia ngintip. Kayak buka kartu, saudara. Dia tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai pakai 7, tutup lagi. Terlalu kecil buat saya, terlalu kecil. Di pasar sebelah rumah saya itu ada tukang jahit, tak datang ke situ saya. Buat RT ku nanti anaknya sunatan. Hanya tertarik, saudara. Lihat labelnya, tutup lagi. Tapi saya beritahu, kalau Allah bawa kita, Dia beri kita anugerah sampai kita bisa bayar harganya, saudara. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah yang diberikan Kristus Yesus kepada kita. Coba buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan ayat yang ke-39.
Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39. Kita akan baca sama-sama ya, Ibrani 10, 38 dan 39. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya. Oke, anak-anak sudah ketemu semua? Ibrani 10, 38, 39. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepada kita. They went and stop. Mereka ikut jalan, tapi mereka berhenti. Waktu mereka berhenti, perkenan Tuhan hilang dari hidup mereka. Dengar baik-baik, jangan pernah berhenti, saudara. Ron Kenoly, sekarang lagu bagus sekali kan? When you go through hell, kalau engkau melewati neraka, apa? Don't stop, go ahead. Amen. Kalau Anda lewati neraka, jangan berhenti, jalan terus. Go ahead, jalan terus. Elisa went on, yang lain went and stop. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, saya mau ulang bacakan ayat yang ke-7. Kalau Anda punya New King James, nanti di rumah Anda boleh cek juga di 2 Raja-Raja pasal 2 tadi. And 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the 2 of them stood by the Jordan. Kata kedua adalah mereka berhenti dan memandang dari jauh. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata distant. Distant itu artinya jarak. Logis sekali, saudara. Saya beri contoh begini. Kalau ada orang jalan dengan saya, dia jalan dengan saya. Tiba-tiba dia berhenti, saya jalan terus. Antara dia dengan saya langsung ada jarak. Iya kan? Begitu dia berhenti, langsung antara dia dengan saya ada jarak. Ketika saudara berhenti dan tidak mau terus dengan Tuhan, engkau langsung punya jarak dengan kebenaran. Engkau tidak lagi di dalam kebenaran, tapi sudah ada jarak antara engkau dengan kebenaran. Engkau melihat kebenaran dari jauh, bukan dari dalam kebenaran itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Ketika distance, jarak mulai muncul antara mereka dengan kebenaran, akan timbul pemahaman yang aneh akan kebenaran. Mereka ngomong begini, oh Elisa, setelah Elia terangkat, Elisa balik, izinkanlah kami mencari akan Elia. Untuk apa? Oh, siapa tahu Tuhan angkat dia, terus dilempar lagi. Mungkin di gunung, mungkin di lembah. Kasihan. Kami cari lagi. Elisa berkata, jangan pergi. Nah, Alkitab berkata, mereka minta terus sampai Elisanya malu. Saking tobat, Elisa berkata, oke, pergi. Ah, gitu dong, pergi. 50 kelompok heboh ini, pergi semua. 3 hari 3 malam mereka cari. Ketemu nggak? Dengar baik-baik. Kalau orang tidak di dalam kebenaran, tapi ada jarak dengan kebenaran, dia akan bisa menganalisa Tuhan, dan analisanya aneh-aneh. Dia nggak kenal Tuhan sama sekali. Pandangannya, cara berpikirnya, pemahamannya aneh. Nah, aneh kalau berbuah mending. Aneh tidak berbuah, keras kepala, stubborn. Diomongin, terus. Tapi nggak ada buah dalam hidupnya. Nah, ini kelompok heboh. Biasanya not willing to pay the price. Tidak mau bayar harganya. Mereka pikir, oh, Elia kan nyebrang sungai Jordan. Jadi Allah kayak Michael Jordan main basket.
Bola diangkat, dimentalkan, banting lagi, didribble. Naik lagi, teng, teng, ding, ding, ding. Tuhan kayak Michael Jordan pikirnya. Memang nyebrang Jordan, saudara. Tapi Tuhan bukan Michael Jordan. Apakah Anda mau Tuhan begitu? Kepalamu begini. Ya pernah buat kita mainan. Dari mana ide aneh itu? Sebab sudah ada jarak dengan kebenaran. Dia tidak lagi in the truth. Tapi there was a distance between the truth and themselves. Mereka tidak lagi di dalam kebenaran. Tapi sudah ada jarak antara kebenaran dengan diri mereka sendiri. Jadi ini ngeri sekali. Saudara. Ada banyak orang punya pandangan yang aneh-aneh tentang Tuhan. Kalau ngomong tuh Tuhan bicara begini-begini. Aneh aja, saudara. Dan diberitahu. Orang Semarang bilang, ngeyelnya itu luar biasa. Stop. Ngomong gak bisa. Pokoknya ngomong terus. Dan akhirnya gak ada buahnya. Oke, kerjain hidupmu. Silahkan. Gak ada buahnya. Pulang telar semua. Sorry Elisa, gak ketemu. Elisa sambil minum kopi dengan tenang berkata, bukankah sudah kukatakan jangan pergi. Kami mau makan Elisa. Sorry, sudah habis semua. Besok pagi katanya. Mabok gak saudara kira-kira? Begitu ada jarak. Anda akan lihat Tuhan dengan cara aneh. Dan kau akan jadi orang aneh. Kalau ketemu, aneh. Mulai ngomong sedikit, anehnya keluar. Sepertinya hebat. Tapi gak ada buahnya sama sekali. Untuk apa? Dan ini yang mengerikan. Yang terakhir, saudara sekalian. Nah, dengar baik-baik, yang terakhir. Terus sisi yang ketiga. Kalau Anda ikut kelompok seperti ini, hanya heboh-heboh tok. Tidak cukup komitmenmu seperti Elisa. Karena Anda stop. Ada jarak dengan kebenaran. Saudara tidak akan dipakai Tuhan. Susah buat Allah. Tapi saya beri tanda petik. Anda hanya akan dipergunakan. Dimanfaatkan. Tanda petik. Loh, Tuhan manfaatkan. Iya, daripada nganggur. Manfaatkan, saudara. Dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan untuk membentuk yang ini lebih hebat lagi. Sebab keanehan dan kehebohan di sini, saudara. Kalau tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau jalan terus dengan Tuhan, Anda jadi aneh. Karena engkau punya jarak dengan kebenaran. Lalu Tuhan berkata, baik, umurnya masih 15 tahun lagi, sayang kalau nganggur, mari kita manfaat. Anda akan dimanfaatkan untuk bentuk yang ini. Yang ini akan jadi luar biasa. Anda cuma alat untuk bentuk ini. Yang akhirnya terima kemuliaan yang ini cuma heboh, saudara. Heboh lagi, dan gak terima apa-apa. Saya ceritakan kesaksian, pengalaman yang dialami oleh seorang gadis. Di Amerika ada seorang gadis yang hidup dalam keluarga yang sangat-sangat mengasihi dia. Keluarga ini begitu protektif, ya, menjaga begitu rupa akan anak gadisnya. Dan si gadis ini cerdas, jenius, saudara, pinternya luar biasa. Tapi keluarganya, papa mamahnya overprotective. Jadi kemana-mana nggak boleh, jangan. Tidak pernah susah hidupnya. Tidak pernah ada orang bentak dia, nggak pernah ada orang nyakiti dia. Proteksi begitu rupa. Tapi ini anak jenius sekali. Brilian otaknya. Nah, Anda tahu itu pun tidak baik kan? Karena mentalnya tidak kuat menghadapi tantangan dunia. Akhirnya singkat cerita, dia masuk kuliah. Di kampusnya, dia langsung terkenal. Kenapa? Jenius. Semua dosennya senang dengan dia. Di laboratorium, di kelas, dia terkenal paling hebat. Di kelas yang sama, di kampus itu, ada juga seorang mahasiswi.
yang ruwet, saudara. Dan ini orang jahatnya luar biasa. Pokoknya kalau ada temannya senang, nggak boleh. Tidak boleh ada orang bahagia, tidak boleh ada orang tenang. Dan dia lihat gadis jenius ini. Dia berkata, gua kerjain habis. Dan dikerjain habis. Semua disabot yang dia buat. Semuanya dikacau. Dipermalukan di depan orang. Dibongkar lokernya. Dimasukin mungkin bangkai binatang apa. Dikacau balau. Selama bertahun-tahun dikacaukan orang itu. Si ruwet ini ngaconya luar biasa. Nggak tahu-tahu. Memang ruwet. Minum, pakai drug, narkotik. Semua dia coba. Nilainya paling hancur, paling ngaco di kelas. Tetap gak mau keluar. Kamu kok kuliah terus supaya bisa ngaco katanya. Kuliah. Yang di rumah sudah biasa, yang kampus kacau. Ini orang ngaco benar. Saudara tahu singkat cerita, si ruwet ini mati akhirnya. Dia mungkin minum minuman keras, campur segala macam, nyuntik sana, nyuntik sini, mungkin suntikan anjing, suntikin juga nggak tahu gimana. Mendadak mati di jalan, kejang, kolaps, mati. Nah, di Amerika itu kan ada budaya Kristen ya. Jadi walaupun ruwet, ya, tetap itu didoakan di gereja, dibuat upacara di gereja. Lalu kemudian dimasukkan dalam peti jenazah, ditaruh di gereja. Dan tradisi mereka di banyak gereja di Amerika, kalau orang itu meninggal, maka orang-orang sekitarnya diizinkan maju ke depan, lalu mengucapkan akan kalimat-kalimat kenangan. Ya, dia ceritakan akan kenangannya kepada yang meninggal ini. Dan biasanya yang disampaikan yang bagus-bagus. Biasanya. Di Indonesia ini beberapa kali saya lihat, gitu ya, orang meninggal, terus yang lain menyampaikan, oh ini orang begini, begini, begini. Kalau hidup nggak pernah dipuji-puji ya, saudara. Setelah mati dipuji-puji, gak ada gunanya, saudara. Nah, akhirnya diberikan kesempatan, siapa yang dari teman-teman, saudara, kerabat yang ingin menyampaikan akan mungkin kalimat-kalimat untuk mengenang akan almarhumah. Lalu maju satu perempuan, sahabatnya si ruwet, saudara, maju ke depan. Ngomongnya seenaknya, ini teman baik saya, yang ngajari saya minum pakai narkotik dia. Saya sedih sekali kehilangan dia. Gak ada teman ruwet. Dia ruwet, saya juga ruwet. Saya sekarang ruwet sendiri. Gimana? Saya sedih, nangis, saudara. Kenapa kau tinggalkan aku ruwet? Aku ruwet dengan siapa sekarang? Gitu. Jadi ngomongnya gitu, awang ruwet, saudara. Kelompok ruwet kan begitu, saudara. Ya, ruwet kan gak bisa ngomong baik. Yang ngomongnya ruwet gitu. Udah ruwet. Turun, semua orang melotot lihat si ruwet kedua ini ngomong gitu. Tanya, ada lagi? Nggak ada, saudara. Karena yang lain kira-kira kalau ngomong mesti ngomong jelek, karena ini tukang ngaco, saudara. Yang kedua maju Anda tahu, dan terakhir adalah gadis jenius yang seumur-umur selalu dikerjain sama ruwet yang sudah mati. Dia berdiri, dia maju ke depan. Orang tegang, wah ini pasti maki-maki ruwet habis ini. Tadi muji-muji ini maki-maki dia kira-kira. Ini perempuan maju ke depan, saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, kalimatnya bagus sekali, dia berkata begini. Dalam hidupku ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah mereka yang begitu mengasihi aku. Kalau aku jatuh, mereka angkat aku lagi. Kalau aku sedih, mereka menghibur. Kalau aku gagal, mereka menguatkan aku, membuat aku berhasil. Kalau aku lemah, mereka memberikan dorongan semangat kekuatan baru. Kalau aku tidak berdaya, mereka menopang aku. Kalau aku membutuhkan, mereka memberikan yang terbaik dari mereka buat aku. Mereka mengasihi, mereka peduli dengan aku. Mereka cintai aku, mereka sayang kepada aku. Dan kelompok pertama ini, sungguh aku berterima kasih. Tanpa mereka, aku tidak akan tahan. Aku yakin mereka berjasa besar dalam hidupku. Tapi ada kelompok kedua, yang tiap hari nantang aku terus. Tiap kali menyulitkan aku. Tiap kali menyakitkan hatiku. Tiap kali mendera hidupku. Dan si ruwet ini telah tokohnya. Tapi dia berkata, jujur setelah sekian tahun, dia adalah orang yang selama ini sebetulnya menempa aku dan membuat aku jadi kuat seperti aku sekarang ini.
Tanpa dia, aku tidak akan sekuat aku sekarang. Terima kasih Ruth untuk tempaanmu. Aku jadi kuat karena kamu. Sayang sudah mati. Ketika saya lihat cerita itu, saya renungkan, itu betul sekali. Dalam hidupmu ada dua macam. Yang mengasihi, ya, peduli, perhatian, luar biasa. Gak punya itu kan? Gak punya Pak, cuma satu, lumayan. Tapi juga ada orang selalu menantang kita. Selalu nyakiti kita. Selalu menentang kita. Kita mau apapun selalu dia menghalangi. Mereka juga pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka yang membuat kita jadi kuat. Nangkep saudara. Saya berdoa, kita lihat. Dengar baik-baik. Tapi Tuhan tidak pernah panggil Anda jadi siruet, saudara. Tapi kita jadi siruet bisa. Kalau Anda hanya heboh dan tidak mau bayar harganya. Kalau Anda punya orang-orang seperti itu dalam hidupmu, selalu nantang terus. Coba kalau ada di gereja itu disalami. Katakan terima kasih banyak. Kamu luar biasa. Nempa aku. Besok nantang aku lebih ngeri lagi ya. Ku nantikan tantanganmu. Supaya menguatkan aku. Tapi Tuhan tidak pernah panggil kita jadi orang seperti itu, saudara. Kalaupun ada dalam hidup kita, dengar baik-baik. Tujuannya membentuk kita dan menguatkan kita. Jadilah orang yang punya komitmen, bukan hanya tertarik, saudara. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hamba berdoa memintakan berkat untuk umat-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Memintakan berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Sungguh Kau berikan kekuatan kepada setiap kami. Tidak satu pun di tengah kami yang berhenti di tengah jalan. Tapi kami berani seberangi Yordan. Tidak lagi ada jarak antara kami dengan kebenaran. Kami di dalam kebenaran. Kami di dalam kebenaran itu. Dan tidak ada jarak antara kami dengan kebenaran. Terima kasih untuk banyak orang yang selama ini membantu menguatkan kami. Dengan tantangan mereka. Dengan kesulitan yang mereka ciptakan. Kami tahu kami kuat juga karena mereka. Berkati mereka juga Tuhan. Seperti Kau memberkati kami. Dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua berkata, Amen.